Guys, lo tau nggak ada emiten rumah sakit yang tahun lalu mengalami kerugian gede, sekarang jadi berbalik profit gede. Ya, gue lagi ngomongin PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya alias saham SRAJ. Stay tune ya, karena di akhir video gue bakal ngebahas analisa teknikalnya juga. Jadi, SRAJ yang merupakan pemilik rumah sakit Mayapada baru aja merilis laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Dan hasilnya bikin melongo. Mereka berhasil mencatat laba bersih 8,3 miliar, naik 120% dari posisi tahun lalu yang masih rugi 39,62 miliar. Perubahan yang luar biasa kan? Pendapatan mereka juga naik signifikan, dari 1,8 triliun rupiah di tahun lalu, jadi 2,3 triliun rupiah di tahun ini, alias naik 28,4%. Kenaikan ini didorong sama dua segmen utama mereka, yaitu rawat inap, pendapatan naik jadi 1,46 triliun rupiah dari yang tahun lalu 1,13 triliun rupiah, dan juga dari rawat jalan, pendapatan melonjak jadi 865 miliar rupiah dari yang tahun lalu hanya 682 miliar rupiah. Nah, apa yang bikin mereka bisa balik untung? Pertama, mereka fokus banget sama efisiensi operasional. Meski beban langsung naik dari 1,2 triliun rupiah jadi 1,65 triliun rupiah. Margin kotor mereka tetap stabil di angka 46,6%. Ini menunjukkan mereka pintar mengelola biaya. Selain itu, strategi pemasaran juga diperbaiki. Meski beban promosi turun dari 19,4 miliar hanya menjadi 14,4 miliar, artinya mereka lebih memilih efisiensi dalam menarik pasien tanpa menghabiskan banyak dana untuk iklan. Tapi nggak semuanya sempurna. Ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Taksiran rugi fiskal naik dari 99 miliar menjadi 170 miliar rupiah. Ini bisa jadi beban di masa depan kalau mereka nggak hati-hati mengelolanya. Penurunan kas, saldo kas mereka per September 2024 turun drastis. Dari 598 miliar jadi 295 miliar rupiah. Artinya, cash flow mereka perlu dijaga lebih baik lagi. Liabilitas sewa pun meningkat. Ini menunjukkan ekspansi, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi risiko keuangan ke depannya. Total aset mereka per September 2024 mencapai 5,64 triliun rupiah, naik tipis dari akhir 2023. Aset tetap juga tumbuh jadi 5,27 triliun rupiah. Tapi kenaikan liabilitas jadi perhatian, dengan ekuitas hanya naik tipis ke 1,86 triliun rupiah. Leverage mereka harus diawasi. Lalu apa artinya buat investor? Kalau kita lihat, laba per saham mereka naik jadi 0,69 rupiah dari yang tadinya negatif. Ini berarti nilai perusahaan mulai membaik secara valuasinya. Tapi kalian tetap harus hati-hati sama potensi risiko, terutama terkait rugi fiskal dan arus kas yang tadi udah gue bahas. Kalau menurut lo, SRAJ ini bakal terus bertumbuh atau ada ancaman yang bikin mereka bisa kembali merugi? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, share ke teman-teman lo yang tertarik tentang investasi saham, dan subscribe untuk bahasan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa teknikal. Oke, kalau lihat dari analisa teknikalnya, di chart daily terutama, ini terlihatnya kesannya kayaknya naik banget ya dari awal tahunnya. Sampai sekarang hanya koreksinya sedikit. Kalau lihat seperti ini, gue akan lebih baik naik ke time frame yang lebih tinggi, langsung ke monthly. Nah, terlihat ya, kenaikan ini yang memang kesannya itu naik terus tanpa turun-turun, ini menandakan kenaikan yang menurut gua sih nggak terlalu sehat ya. Pasti perlu ada yang namanya koreksi. Dan sekarang, terbentuklah candle yang kemungkinan akan menjadi candle reversal ke arah bearish. Arah bearishnya kemana? Gua akan mengukurnya menggunakan Fibonacci. Gua nggak akan tanggung-tanggung, akan menunggu di area golden ratio-nya di 1470. Kalau memang ke situ ya berarti dapat kesempatan dan momentum yang bagus. Jika enggak ya gue tidak akan mengejar saham ini. Karena bagi gue kalau masuk sekarang risikonya sangat tinggi sekali. Dan ingat, ini adalah disclaimer on ya guys. Selalu gunakan money management dengan bijaksana dan selalu disiplin dalam trading plan. Jadi kesimpulannya, SRAJ menunjukkan perbaikan yang luar biasa dari segi kinerja keuangan. Tapi tetap ada tantangan yang perlu diwaspadai. Untuk kalian yang mau masuk ke saham ini, jangan lupa analisa risiko ya dan selalu perhatikan tren pasar. Thank you guys for watching. Gue harap video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan happy investing!